Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barawi Channel. Alhamdulillah hari ini saya dapat berkesempatan, ya Allah, subhanallah. Inilah ya. Jadi apapun yang terjadi setiap hari itu tidak ada yang kebetulan. Iya. Bahwa insya Allah memang Allah yang mengaturnya. Bahwa channel saya yang belum apa-apa ini bisa ketemu dengan jutawan jutawan YouTuber. Jadi kalau dibilang di Indonesia Deddy Corbuzier bapaknya YouTube, inilah beliau nih, masya Allah, tabarakallah. Inilah bapaknya YouTube di Arab Saudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah. Ini mohon maaf saya pakaian kayak gini. Gak apa-apa karena Iya. saya ganggu kan tidur kan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi saya melalui saudara saya ini, Bro Hidayat Adventure katanya. Masya Allah. Karena saya mau kesini sendiri, ya mungkin belum waktunya ya. Tapi masya Allah, Allah mengaturnya dan Allah memberi waktu saya untuk bertemu dengan yang biasa disebut Kang Alman Mulyana. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kondisi saat ini di Mekah dan di Arab Saudi? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah untuk para YouTuber. Jadi tidak terkena dampak lah, ya. Iya. Justru YouTuber ini sekarang yang jaya-jayanya nih Lagi naik-naik nggak ya. hanya di Saudi aja, tapi di seluruh dunia. Di seluruh YouTube dunia. itu mungkin nggak merasakan dampak dari COVID ini. COVID ini. Iya. Makanya saya tertarik di situ. Sebenarnya saya sudah malang melintang di dunia bisnis, di dunia umroh dan haji, di dunia permutawifan di Arab Saudi dan semua. Janganlah, jangan jadi YouTuber, nanti saya kesaing guys. Jangan gitu. Jadi sebenarnya saya niat untuk nge-YouTube itu nanti kalau misalnya umroh sudah buka lagi, Iya. supaya saya bisa nge-share lah. Iya, iya. Ya. Jadi YouTube itu luar biasa memang. Iya. Bisa apa? Nge-share hal-hal Yang positif, Positif. yang ada di Arab Saudi mungkin ya. Jadi selain kita bisa mendokumentasikan aktivitas-aktivitas yang mungkin boleh dibilang gimana ya, misalkan kalau kita lagi ibadah umroh, hal-hal positif tuh sekarang memang harus Di-share ya. di-share. Jadi hal positif nanti orang juga meniru hal positifnya. Juga. Jadi intinya nanti sebenarnya orang Indonesia tuh selalu menunggu setiap pagi apa sih kabar terbaru dari Arab Saudi. Nah, iya. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari situ, biasanya kalau kita cari di YouTube yang keluar TKI ataupun Arab Saudi, yang keluar channelnya Alman Mulyana duluan. Iya, memang saya udah komitmen itu, jadi Iya. konsisten. Konsisten terus ya. Dulu tuh saya nggak berani loh umroh, saya share. Ini gimana? Saya ibadah di share, tapi setelah kesini ada orang yang ngasih masukan. Itu antum sambil ibadah di share tuh justru menginspirasi, memotivasi orang untuk seperti antum sekarang bisa ibadah di tanah suci Mekah. Tadinya tuh saya nggak berani. Nggak berani ya. Iya. Padahal sih kebaikan itu. Tapi makin sini orang itu makin suka gitu lah. Jadi ada salah satu petani di daerah Jawa Barat. Dia tuh tiap pagi nontonin. Dan akhirnya dia tuh daftar pengen haji, naik haji. Masya Coba. Allah. Walaupun nggak tahu itu kapan datang ke sininya. Yang jelas 25 alhamdulillah, tahun iya. sekali daftar. Alhamdulillah berarti video saya ini menginspirasi orang untuk datang ke sini. Untuk ibadah ya. Ibadah. Itu yang paling Iya. penting sebenarnya sih. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Jadi intinya apa harapannya haji tahun 2021 ini? Ya, harapan saya sih mudah-mudahan normal kembali lah, Normal kembali, seperti ya. tahun-tahun Sebelumnya. sebelumnya. Iya. Tapi ya paling tidak haji itu tidak seperti kemarin lah, waktu parah-parahnya kemarin Pandemi ya. ya, pandemi. Hanya 1.000 orang yang bisa melaksanakan haji, itu pun dalam negeri. Dalam negeri. Berarti dalam intinya sebenarnya haji ini 2021 ada kalau penerbangan dibuka. Iya.
Saya tuh kemarin ngobrol sama orang sini yang di apa itu Menteri Kesehatan, kalau bahasa Arabnya itu Wazaratul Sahah. Wajatul Sahah ya. Insya Allah dalam waktu dekat Mekah ini akan hidup normal seperti kembali karena adanya vaksin. Vaksin ya, vaksin sudah. Sekarang itu vaksin udah numpuk di sini untuk menyambut jemaah dari Indonesia, khususnya jemaah umrah. Jemaah umrah ya. Iya, saya senang sih dengarnya. Dan ini ngobrol tadi pagi di pelataran Masjidil Haram. Masya Allah. Iya. Seneng lah, walaupun itu masih agak apa di 50-50 ya, ya. 50-50, tapi kita udah ada pandangan lah ya. Kalau banyak subscribe tuh sering nanya memang bahwa haji akan dibuka atau tidak. Kita jawabnya sebenarnya sih kalau penerbangan buka ya pasti haji akan dibuka. Iya, sebenarnya untuk Saudi Arabia tuh ingin dibuka karena haji ditutup, otomatis income juga Iya pasti berkurang lah. Iya, pasti itu. Haji dibuka, wah, uang dari berbagai seluruh dunia tumplak ke sini. Masuk ke Iya, sini. tapi Saudi Arabia tuh nggak melihat itu. Ya. Iya, demi keselamatan, kemaslahatan iya. Warganya, dan warganya itu pun tidak memandang harus orang Saudi. Iya, betul. Siapapun yang tinggal di Arab Saudi itu diperlakukan dengan sama. Sama. Nah, itu kelebihan di pemerintah Arab Saudi mungkin itu ya. Iya, benar-benar. Waktu kemarin zaman lockdown itu, banyak teman-teman kita di sini yang tiba-tiba dia positif. Terus saya tanya, kamu di karantina di mana? Saya di karantina di Hotel Bintang 5. Tapi alhamdulillah sekarang juga di Indonesia sama. Sama ya. Orang yang pulang dari sini, alhamdulillah berkat bantuannya Bro Idai, Iya. ibu saya itu ditempatkan di tempat yang layak. Masya Allah. Iya. Jadi hotel yang benar-benar memang layak untuk Ya, proper. tamunya ya. Iya. Iya. Datang dari luar negeri benar-benar disambut. Dulu tuh banyak yang beredar di media sosial, entah itu hoax atau benar ya, ditempatkan di tempat yang terbuka gitu, kayak tempat Tenda ya. Nah, sampai tidurnya itu berjejer, wah ngeri banget. Tapi alhamdulillah pas ibu saya pulang nggak seperti itu tuh, berarti nggak tahu hoax, nggak tahu Enggak, mungkin intinya ini, kalau penuh sih mungkin bisa jadi di mungkin penuh di hotel atlet atau di hotel yang memang kondisinya kurang baik, atau di hotel-hotel itu kalau sudah penuh pasti dipindah ke tempat-tempat Tapi yang memadai. kata ibu saya waktu kemarin tuh saya ngikutin terus ya, karena saya juga pengen pulang, cuman karena seperti ini saya tahan terus tuh. Ibu saya tuh datang satu pesawat tuh bareng ke hotel itu. Nah, kalau ibu saya kan ngikutin saran dari saya, Ya. turun dari pesawat, nanti kamu udah nyampe hotel jangan keluar kamar, diem di kamar, ikutin aturan protokol COVID-19. Kalau udah di kamar udah. Berapa hari? 5 hari. Oh, 5 Nah, waktu 5 hari itu yang lainnya tuh turun, ada kolam renang kan di bawah. Oh. Turun di kolam. Giliran dites, reaktif. Reaktif semua. Iya, tempatnya Dipindah lah. Nah, nggak tahu dipindahnya kemana ke itu. atlet Wisma Atlet. Wisma Atlet. Tapi Wisma Atlet juga kan penuh. seperti hotel gitu kan, Bos. Hotel itu ya apartemen. Iya, mungkin seperti inilah ya. Nah, ibu saya tuh alhamdulillah 2 kali dites tuh. Kita sih. Nah, setelah yang 2 kalinya pulang. Padahal paling rentan itu yang umur-umur yang sudah Iya, di atas aduh. 60. Kemarin Sebenarnya kemarin itu terus terang saya tuh khawatir banget, tadinya rencananya mau pulang bareng. Iya, berkat teman-teman yang aktif di airport kayak Idai, Herul Azam, saya banyak-banyak terima kasih. Kemarin itu over itunya bawaan. Oh, Bekasi ya. Iya. Iya. Langsung datang
teman-teman yang ngebantu itu kan berapa duit deh kalau bayar? 117 sekilo. Sekilonya itu tanpa Sekitar mengeluarkan uang. $30. Iya, tanpa mengeluarkan uang. Itulah di sini rasa kekeluargaan. Nah, Jadi iya. semua kalau siapapun yang menjadi pekerja migran lah ya, bahasa KJRI Jeddah ya. Iya. Ini saya mau nanya balik nih Iya. sama my brother ini. Iya. Kak, sekarang bisnis gimana nih? Nah itu pertanyaannya dok. Sekarang bisnis, masya Allah, masya Allah. 1 tahun belum kerja. Itu gimana rasanya 1 tahun nggak kerja? Ya dari tahun 99 mungkin isinya agak dikuras-kuras. Wih. Jadi luar biasa ya. Iya. Kalau nggak punya tabungan repot Nah, juga ya. Itu. Jadi kita sekarang kalau punya uang cash itulah raja. Iya. Kalau punya gedung 100 lantai pun itu percuma. Iya percuma Jangan kalau nggak dibahas kalau nggak punya cash uang ya. cash ya. Jadi sekarang yang bisa hidup tuh hanya orang yang punya dana cash, yang punya gedung, yang punya rumah, yang punya usaha. Percuma samanya. Nah sekarang untuk tetap survive di Mekah ini, Pak Bos ini kerja apa? Saya masih ada restoran di Jeddah, Wih. masih jalan. Restoran apa itu? Restoran Bahrawi restoran namanya, Bahrawi. restoran Indonesia. Di Di Jeddah, Jalan Madinah, sebelum jembatan Palestina, Albek itu sebelah kanan ada Bang Araji dan Araya Supermarket yang besar itu, parkiran yang besar di Nah, situ. bahkan restoran aja kan sekarang nggak boleh Ya, makan nggak di boleh dalam. makan di dalam. Memang terus terang saja dalam 1 bulan ini omsetnya betul. Iya, income tuh pasti lah income ya. turun ya. Jadi ya mau tidak mau kita yang harus cover itu dulu. Iya. Supaya jalan sampai nanti di land finish. Iya, maksudnya kalau Mudah-mudahan udah saya sambung doa aja. ya, amin ya Allah, Iya. mudah-mudahan umroh secepat buka dan haji juga ada, karena memang target kita untuk membuka restoran itu dari jamaah umroh dan haji. Iya. Jadi nanti tuh ke situ ya, Iya. dari Mekah tuh ke situ. Ke situ terus. Iya, Karena sebelum kita ke airport. ada kedatangan, ada kepulangan, Hmm. kita juga ada catering, ada Bahkan saya aja nih, YouTube ini memang luar biasa. Saya deket sama orang-orang travel ya. dan bos-bos restoran itu sering nonton video saya. Mereka itu nge-DM, ayo datang ke sini promosikan restoran saya buat para jemaah haji dan umroh. Akhirnya restoran Thailand yang di ujung Sarehera, saya bawa berapa travel ke situ, boleh tanpa bayaran sedikit pun. Saya senang Masya Allah. ngebantu, Itulah ya. membantu orang-orang seperti itu. Jadi Saya tanpa melihat uang loh. karena janji Allah itu. Iya. Jadi setiap siapapun orang yang sering membantu orang, memudahkan urusan orang, pasti akan kita dimudahkan. Iya. Urusan apapun Harus yakin itu. harus yakin itu. Kalau restoran udah disinggahi jemaah umroh, wah membeludak. Sekali turunnya sebis, Iya. 2 bis. Kita kalau sebelum COVID itu setiap makan siang dan makan malam Iya. itu bisa 200 paling sedikit. Wih. Setiap hari. Satu paket 50 real satu orang. Makan siang, makan malam, ada yang nginep hotel Jeddahnya, breakfast saja, sarapan, nanti makan siangnya di restoran. Biasanya di restoran-restoran di Jeddah ya. Iya. Nah, pokoknya makan-makan Asia lah intinya, gitu. Nah saat ini saya juga bingung nih, teman-teman pengusaha restoran di Jeddah, di Balat, di daerah-daerah itu, apa kabarnya? Kemarin saya wawancara sama ini Pak Saudin. Oh, Bang Sultan. Wah gila itu cuman segitu. Restorannya bayarannya berapa coba? 100 berapa? Gimana? 1000 kali. Iya segitu, lupa saya. 3M. Itu gila mahal banget, kaget saya. 3M. Iya. 3M. Itu. Dan memang oleng sih. Boleh. Tahu. Sekarang boleh. Iya. Pasti.
teman-teman kita ya begitu. Bakso Saudi itu nggak pernah tutup seumur-umur. Baru tutup kali ini waktu lockdown kemarin. Nah, ya. setelah new normal saya datang samperin tuh orang bakso Saudi. Ya luar biasa sih untuk mempertahankan biar tetap Pasti iya menguras walaupun uang penuh yang dengan ada resiko tapi tetap kan harus jalan. ya dengan cara memutar lah Iya. yang di Indonesia. Kalau dulu uang dari sini ke Indonesia. Sekarang dari Indonesia ke Nah, sini. beratnya di situ. Jadi terus terang saya pribadi ya, karena untuk menutupi semua itu dari uang real yang kursnya paling murah 3.700. 700. Iya. Anda punya uang berapa? Nah, 10 M. Iya. Mau dibawa ke Arab Saudi jadi berapa? Iya. Nah itu Perbedaannya jomplang banget. gampang sekali. Iya. Kita dulu, subhanallah, kalau misalnya punya uang penghasilan sebulan, lu bisa beli rumah. Iya, benar. Luar biasa Nah ya. kalau rumah dijual sekarang, yang mau beli siapa? Itu di Indonesia belum ada yang mau beli. Kalau punya rumah, kan tadi dibicara tadi ya, kalau punya uang cash, YouTuber lah masanya. Kita nggak membicarakan uang lah. Pokoknya intinya yang punya uang cash, Iya. itulah yang jadi raja sekarang. Wallahi kemarin itu ya waktu lockdown kemarin, ngeri banget ya. Saya juga sampai meninggalkan trauma perasaan. Kemarin itu sampai orang di Menteri Kesehatan katanya tidak menutup kemungkinan kalau misalkan COVID Naik lagi, di di lockdown lagi. lockdown lagi. Saya tuh udah siap mau pulang gitu. Pas dengar lagi, tenang, aman lagi. Aman nih. Karena memang WHO juga nggak menyarankan lockdown. Lockdown sih sebenarnya. Iya. Ya yang beruntung Indonesia, PSBB. Iya. Coba kalau lockdown, Lockdown mati harus semua. dibiayai semuanya. Iya. Harus dibiayai 250 juta manusia yang ada di Indonesia harus dibiayai. Jadi banyak juga ya yang mengaitkan COVID ini dengan politik. Jadi jangan samakan antara Indonesia dan negara lain. Iya. Khususnya tentang Saudi lah ya. Iya. Kalau Saudi kan warganya nggak sebanyak Indonesia. Nggak sebanyak, hanya 27 juta Iya. di sini. Indonesia kalau Sudah lockdown, termasuk pendatang. pendatang. Iya, ekspatriatnya. Nah gitu. Indonesia kalau lockdown 250 Di juta. Indonesia nih Pak Bos, masjid ditutup, banyak yang keluar. Coba di Saudi Arabia, pusatnya umat Islam, Islam. kiblatnya umat Islam itu ada di sini. Di Mekah. Masjid ditutup Masih berjarak sholat pun Iya. sekarang sampai hari ini. dan kadang saya juga suka jengkel tapi tahan. Iya. Pengen adu argumen. Masalahnya kita ini tinggal di kiblatnya orang Islam, Orang Islam gitu. seluruh Sholat itu masih social distancing. Iya, berjarak ya. Dan sekolah juga tetap online daring. Iya. Dari rumah. Iya. Anak saya 2 itu Di sini? Di sini, di rumah. Kerjanya setiap hari begitu. Jadi Banyak yang sekolah orang di dari Indonesia rumah. iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Karena saya yang ini Iya. yang ngasih tahu. Sekarang tuh banyak orang tua yang ngeluh Iya. karena anaknya sekolah di rumah. Ya Bu ya. Isin nanti aja. Nah gitu. Gimana? Babahnya gimana sih kok nggak bener ininya gitu. Udah tinggal ketik aja 1 kali 1, 2 kali 3 gitu. Jawabannya di situ di kalkulator. Hebat ya, Masya Allah sekarang ini. Ya harapan saya Iya, itu iya. untuk Depannya. kedepannya khususnya nih di Saudi Arabia ya, Iya. karena kita kan sekarang tinggal di Saudi Arabia. Mudah-mudahan cepat normal kembali dan aktivitas orang Indonesia yang mau menjalankan ibadah haji dan umroh lancar gitu. Iya, amin ya Allah. Iya. Amin. Mudah-mudahan segera dibuka penerbangan yang paling penting ya, karena kalau penerbangan dibuka, insya Allah Semuanya lancar. semuanya lancar dan umroh akan dibuka dan berarti bertanda haji 2021 akan ada insya Allah. Akan ada, iya. Oke
Oke, mungkin karena udah malam nih. Oke, siap. Kalau saya sih nggak jadi masalah Iya. karena ngantuk tidur. Saya terima kasih Iya, sudah sama-sama. diterima di sini. Aduh, saya juga suatu Mudah-mudahan, kehormatan guys, iya. didatangi sama Bahrawi Channel. Bahrawi Channel, Iya, Bahrawi Channel, bisnismen yang merambah ke dunia YouTube. Iya, betul. Jadi dari dari barang yang benar-benar melengket ke tanah, saat ini kita beralih ke digital. Digital. Itu. Memang zamannya. Zamannya. Kita harus ngikutin zaman. Zaman ya. Iya. Berarti kalau yang tidak mengikuti tersingkir dengan sendirinya. Iya. Nah, itu saya nggak mau tersingkir masalahnya. Iya. Harus tetap eksis lah ya. Iya, terima kasih Oke, atas sama-sama. ininya, jamuannya, insya Allah mudah-mudahan Allah yang membalasnya. Amin. Jazakumullah khairan insya Allah, dan sampai ketemu di vlog yang akan datang. Salam.